Salam teman-teman mahasiswa. Bertemu dengan saya Maria Febena Kristanti dalam mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang bentuk-bentuk dalam komunikasi kelompok. Namun sebelum saya mulai, saya ingin berbagi cerita bahwa ketika kita belajar komunikasi kelompok, terdapat beberapa perbedaan terkait dengan dinamika kelompok, diskusi kelompok, dan dengan konteks komunikasi kelompok lainnya seperti komunikasi antar pribadi misalnya. Ketika belajar komunikasi kelompok, berbeda dengan dinamika kelompok. Karena kalau dinamika kelompok merupakan sebuah studi tentang berbagai aspek tingkah laku kelompok. Ya, maka komunikasi kelompok hanya memusatkan perhatiannya pada proses komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil. Ketika kita belajar komunikasi kelompok, tentunya berbeda dengan diskusi kelompok. Apa hayo yang membedakan komunikasi kelompok dengan diskusi? Kalau kita menelusur agak lebih jauh, diskusi sebenarnya sudah menjadi sebuah studi yang penting sejak ketika tahun 1939 yang bermula dari sebuah tulisan dari McBurney and Hans tentang discussion in human affairs. Dan nampaknya tulisan mereka ini adalah tindak lanjut yang tidak dapat kita hilangkan dalam pengembangan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ataupun diskusi kelompok tentunya memusatkan perhatian pada tingkah laku anggota. Ya. Tapi komunikasi kelompok memandang proses-proses diskusi kelompok kecil dari sudut pandang yang lebih ilmiah. Lebih kepada bagaimana dalam diskusi kelompok kecil ini melakukan sebuah penelitian dan bagaimana mereka mengembangkan keterampilan dan penyempurnaan kelompok gitu. Jadi kalau komunikasi kelompok lebih tertarik pada deskripsi dan analisa proses diskusi daripada merumuskan bermacam-macam persyaratan untuk meningkatkan efektivitas suatu diskusi kelompok. Ya, itu ya teman-teman ya perbedaannya. Nah, bagaimana soal komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi? Kalau boleh saya berbagi pendapat, saya sering mengamati entah mereka yang belajar ilmu komunikasi ataupun akademisi yang belajar ilmu komunikasi, ternyata belum semua menyadari bagaimana cara atau proses yang tepat di dalam berkomunikasi di dalam kelompok. Kerap kali mereka menggunakan kaidah atau proses yang sebenarnya lebih tepat digunakan di dalam komunikasi antar pribadi. Apa sih sebenarnya yang membedakan komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi? Kalau di dalam komunikasi kelompok memang
memiliki komunikasi yang dua arah. Mereka juga mengutamakan bagaimana interaksi verbal ataupun nonverbal, sama seperti antar pribadi. Secara fisik juga saling berdekatan. Akan tetapi kalau komunikasi antar pribadi biasanya dikaitkan dengan pertemuan antara 2, 3 atau maksimal 4 orang yang terjadi sangat spontan dan tidak ada struktur, tidak berstruktur. Sedangkan komunikasi kelompok terjadi dalam suasana yang lebih berstruktur, di mana para anggota di dalam kelompok tersebut cenderung melihat dirinya sebagai kelompok serta mempunyai kesadaran tinggi tentang tujuan bersama. Sesungguhnya komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok itu tumpang tindih sih. Kedua konteks ini banyak mensyaratkan untuk melakukan komunikasi yang memang secara langsung, yang membutuhkan perhatian di setiap orang yang melakukan komunikasi tersebut. Catatannya adalah kalau komunikasi kelompok lebih cenderung dilakukan secara sengaja. Jadi misalnya kita mau bertemu nih, kita mau melakukan rapat, kita mau harus ada pertemuan untuk kita harus bermusyawarah mengambil sebuah keputusan. Nah, itu yang dimaksud dengan pertemuannya lebih diarahkan kepada kesengajaan dibanding dengan komunikasi antara pribadi. Dan umumnya kalau di dalam komunikasi kelompok, para pesertanya lebih sadar akan peranan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, berikutnya satu lagi nih, kalau dengan komunikasi organisasi apa bedanya? Karena kan kita belajar dalam komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi ya. Jadi kalau di dalam komunikasi kelompok cenderung lebih bersifat langsung atau tatap muka, sedangkan kalau organisasi cenderung tidak perlu secara langsung, dan memang seringnya tidak. Biasanya dalam organisasi memiliki media tertentu yang membantu untuk interaksi antar anggotanya. Bisa termediasi melalui surat, bisa dimediasi menggunakan email, dan lain sebagainya. Komunikasi kelompok sebenarnya agak kurang dipengaruhi emosi dan cenderung melibatkan pengaruh antara pribadi sebagai kebalikan dan pemuasan sasaran-sasaran organisasi yang rasional. Jika dibandingkan dengan komunikasi organisasi, komunikasi kelompok kecil biasanya lebih spontan, kurang berstruktur, serta kurang berorientasi pada tujuan. Komunikasi organisasi sebaliknya lebih cenderung terjadi pada tatanan yang permanen, lebih mencerminkan adanya identitas dari komunikasi yang kelompok. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini semoga bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk memahami di mana posisi Anda ketika mempelajari komunikasi kelompok dan organisasi. Kalau memang kalian sudah paham, mari kita lanjutkan materi kita tentang bentuk komunikasi kelompok. Secara umum, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2. Small group, micro group, dengan large group atau macro group. Dari referensi yang saya baca, dikatakan small group ketika jumlahnya sama dengan 20 individu. Sedangkan lebih dari 20 individu sudah dikatakan sebagai
large group. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan small group. Pertama, kita mau membahas terkait dengan kelompok kecil. Ada 3 kriteria dikatakan sebagai kelompok kecil. Yang pertama, memiliki kesempatan memberi tanggapan verbal. Kita tahu bahwa jumlah kelompok kecil lebih sedikit daripada organisasi. Tapi bukan berarti di dalam organisasi itu tidak ada kelompok-kelompok kecil ya teman-teman. Bukan terkadang lagi ya, namun dalam membentuk organisasi itu besar, mereka membutuhkan ada kelompok-kelompok yang ada di dalam setiap struktur, seperti di dalam sebuah divisi atau di dalam bagian tertentu. Karena jumlahnya kecil, dan tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa komunikasi antar pribadi dengan komunikasi kelompok ini begitu beririsan, artinya para anggota yang ada di dalam kelompok memungkinkan untuk memberikan umpan balik secara langsung dengan menggunakan tanggapan secara verbal. Verbal di sini yang dimaksud adalah secara lisan ataupun misalnya menggunakan media tertentu untuk berkomunikasi, bisa ditampilkan secara tulisan juga. Yang kedua, dapat terjadi komunikasi antar pribadi. Untuk merefleksikannya, teman-teman bisa berpikir deh, kalau kalian ada di dalam kelompok tugas, mengerjakan tugas kuliah, kalian pernah mengalami diskusi dengan salah satu atau 2 orang yang kalian anggap bisa bekerja sama untuk melakukan tugas tersebut. Pernah nggak? Kemudian kalian secara intensif untuk berkomunikasi, menyamakan persepsi di dalam kelompok tersebut. Pasti pernah kan? Nah, itu yang dimaksud dengan memungkinkan terjadinya komunikasi antar pribadi. Kalau kalian belajar terkait dengan jaringan komunikasi, kan ada banyak alur jaringan komunikasi ya. Misalnya ada yang bentuk roda, lingkaran, bentuk Y, kemudian bentuk rantai, dan lain sebagainya. Nah, dari bentuk-bentuk itu kalian pasti membaca bahwa di setiap individu paling dekat adalah dengan orang yang kanan dan kirinya, sehingga komunikasi antar pribadi di sana akan memudahkan mereka menyelesaikan tugas dengan orang yang ada di dekat mereka. Nah, namun kritiknya adalah seringnya konteks antar pribadi yang mengarah kepada membangun hubungan gitu ya, atau maintain hubungan, itu diterapkan salah di dalam kelompok. Nah, yang terjadi adalah justru konflik yang terjadi dalam kelompok sering konflik-konflik antar pribadi gitu. Kritiknya di situ. Nah, yang ketiga, umpan balik rasional dan saling berpedoman pada norma. Karena jumlahnya memungkinkan untuk interaksi langsung, sehingga memudahkan antar anggota kelompok untuk menyamakan persepsi. Ketika setiap individu memiliki persepsi yang sama, akan memudahkan mereka untuk memberikan umpan balik yang lebih rasional sesuai konteks dalam diskusi mereka. Oke, berikutnya kelompok besar ada 4 kriterianya. Yang pertama, sekumpulan orang yang sangat banyak, seperti definisi jumlah ya yang saya bilang di awal, bahwa lebih dari 20 anggota dalam kelompok sudah bisa dikatakan di kelompok besar. Dan kelompok besar ini
dikatakan juga ini sudah masuk di dalam konteks komunikasi organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi sulit dilaksanakan karena jumlahnya yang banyak ya. Yang ketiga, karakter anggota heterogen. Karena jumlahnya yang banyak, bahkan bisa sampai ratusan, sehingga karakter mereka atau identitas mereka berbeda, baik itu gender, agama, pendidikan, sosial dan budaya, status sosial, ekonomi, dan preferensi politik mereka dan lain sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan karakter nomor 2. Ketika dalam kelompok kecil, tentunya mereka akan mudah mencari irisan persamaan dari perbedaan mereka. Sedangkan di dalam kelompok yang besar, mereka akan jauh lebih sulit untuk menemukan irisan persamaan dari perbedaan-perbedaan mereka tersebut. Akibatnya, yang keempat ini, umpan balik tidak dapat terkontrol karena susah untuk menyamakan persepsi, sehingga sering umpan balik yang disampaikan tidak rasional dan cenderung emosional ya. Sampai di dalam kasus-kasus tertentu mungkin teman-teman suka membaca berita misalnya dalam kelompok politik misalnya, kelompok sosial tertentu yang mereka kemudian berakhir dengan konflik dan terjadi pemisahan-pemisahan di dalam kelompok kecil itu sendiri. Nah, kalau yang sebelumnya bentuk kelompok yang secara umum, kita lihat di sini ada 2 bentuk kelompok dalam konteks komunikasi kelompok ya. Ada 2, yaitu deskriptif dan preskriptif. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dulu kelompok yang deskriptif. Kelompok yang deskriptif terdapat 3 bentuk yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kelompok tugas, kedua kelompok pertemuan, yang ketiga kelompok penyadar. Oh ya, tadi saya belum menyampaikan apa itu kelompok deskriptif. Kelompok deskriptif orientasinya adalah pada proses pembentukannya. Proses pembentukan di dalam kelompok deskriptif ini biasanya secara alamiah dan mereka berorientasi pada hubungan antar anggota yang di dalam diskusinya lebih kepada mendeskripsikan gambaran, mendeskripsikan permasalahan yang akan mereka selesaikan, lebih seperti kepada hubungan yang lebih memotivasi, dan kemudian meningkatkan kesadaran atau meningkatkan bagaimana setiap anggota kelompok ini mampu untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan kelompok. Oke. Nah, kalau kita mau membahas setiap dari kelompok deskriptif ini, sebaiknya kita bisa merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berkelompok, terutama bisa jadi teman-teman mahasiswa dalam penyelesaian tugas di kelas atau ketika kalian berorganisasi. Yang pertama ada kelompok tugas. Kelompok tugas ini menurut Visser merupakan kelompok yang orientasinya adalah
perkembangan pada proses kelompok. Terdiri dari 4 tahap: orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Pada fase yang pertama ada orientasi. Pada fase orientasi ini biasanya anggota kelompok saling berkenalan, kemudian mengungkap pendapatnya masing-masing. Di dalam proses mengungkap pendapatnya masing-masing, tentunya pendapat itu biasanya tidak seragam. Mereka karena berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian bertemu dalam kelompok tersebut. Dan di dalam proses mengungkapkan pendapat tersebut biasanya akan ada pemetaan permasalahan yang harus diselesaikan kelompok. Setelah tahap orientasi, kemudian ada tahap konflik. Setelah tadi ada pendapat yang gak seragam, tentunya kan akan ada polarisasi ya. Ketika polarisasi itu terjadi, kemudian bisa tergantung bagaimana konteks kelompok, situasi kelompoknya ya. Kalau polarisasi atau itu semakin kuat bisa memunculkan kontroversi. Dan kalau argumennya itu sulit untuk dipatahkan antar anggota, mereka biasanya akan saling mempertahankan posisi itu dengan kuat. Pada tahap yang ketiga ada pemunculan. Pemunculan di sini biasanya ketika situasi sudah semakin tegang, akan ada inisiasi dari ketua kelompok biasanya ya untuk mengurangi polarisasi, menetralisir perbedaan pendapat mereka. Dan biasanya mereka juga akan mencari solusi. Solusi di sini biasanya masih solusi yang ambigu, jadi belum menjadi keputusan atau solusi yang memang akan dijalankan. Barulah nanti di fase keempat ini adalah peneguhan. Di dalam peneguhan ini akan merangkum usul-usul yang masih ambigu itu, kemudian mereka akan menyelesaikan, ada berbagai macam cara ya, bisa mereka untuk proses negosiasinya bisa untuk dengan musyawarah atau mungkin mereka voting misalnya untuk ada kesepakatan dalam kelompok. Dan ketika solusi itu sudah terungkap dan solusi itu bisa diterima oleh kedua belah pihak yang tadi terpolarisasi, nah di situ biasanya sudah terjadi ketegangannya sudah tidak tapak lagi gitu ya, seperti di dalam fase orientasi. Saya pikir ini teman-teman mahasiswa sering mengalami ya, terutama dalam pengerjaan tugas, di dalam kelas mata kuliah yang tujuannya adalah kepada project kelas, dan kalian diminta untuk bergabung dengan teman-teman yang bukan menjadi circle kalian atau sahabat kalian. Pasti kalian akan mengalami di awal kenalan dulu gitu ya, kemudian mengungkapkan pendapat, baik itu bagaimana proses pengerjaannya, bagaimana proses pembagian tugas, itu akan ada perbedaan. Dan konflik di sini jangan kalian pikir bahwa konflik itu semuanya destruktif gitu ya. Ada juga konflik itu yang konstruktif gitu ya. Polarisasi yang terjadi justru untuk meningkatkan nilai dari kelompok. Misalnya kalian konflik untuk menyelesaikan tugas kelompok ini harus diselesaikan dalam waktu 3 hari atau 2 hari misalnya. Itu kan bukan konflik yang destruktif yang kemudian memecah, tapi justru bagaimana proses penyelesaian itu bisa efektif dan efisien. Nah, setelah itu pasti kalian akan karena udah lebih mengenal juga ya, karena kan tadi dalam kelompok kecil juga mensyaratkan ada hubungan antar pribadi. Udah semakin dekat, biasanya polarisasi itu juga akan semakin
mudah diatasi sehingga sampai pada konsensus kelompok, sehingga mereka dalam kelompok tersebut bisa mengambil keputusan. Tentunya di sini peran pemimpin akan kuat ya teman-teman, sehingga gaya kepemimpinan itu perlu untuk dimiliki dan disesuaikan dengan bagaimana situasi di dalam kelompok. Yang berikutnya dalam kelompok yang deskriptif ada kelompok pertemuan. Di sini pendekatannya lebih ke psikologis, yaitu melatih individu untuk menemukan dirinya sendiri. Kalau Carl Roger bilangnya pertemuan ini untuk pengembangan diri. Ada kritiknya sih di sini, yaitu bisa jadi karena kelompok pertemuan ini bisa untuk saling membuka diri, menceritakan masalah pribadi, sehingga juga membuka saran dan kritik dari orang lain. Tapi kalau kemudian saran dan kritik dari orang lain itu tidak mampu memberikan solusi atau justru mematikan nilai diri dari seseorang, nah itu bisa menghancurkan, terutama apabila pemimpin tidak memiliki kebijaksanaan atau memiliki kepekaan untuk dalam memberikan batasan kapan saran dan kritik tersebut harus dihentikan atau kemudian bisa dilanjutkan. Yang terakhir ada kelompok penyadar. Jadi dalam kelompok penyadar ini tujuannya menimbulkan kesadaran anggota kelompok dan tugas utamanya menciptakan identitas baru di dalam kelompok tersebut. Oke, baik. Kita masuk di dalam kelompok preskriptif ya. Jadi dalam kelompok preskriptif ini klasifikasi kelompok berdasarkan langkah rasional untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di dalam kelompok preskriptif bisa ada 2 klasifikasi ya, privat dan publik ya. Contohnya kalau dalam kelompok yang privat seperti kelompok belajar, panitia, kemudian konferensi, sedangkan yang dalam kelompok publik seperti wawancara terbuka, forum, dan simposium. Di kelompok preskriptif ini tujuannya untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, melahirkan gagasan kreatif, dan membangkitkan kesadaran sosial dan politik. Baik, di bagian terakhir materi ini saya ingin menekankan terkait dengan bentuk kelompok kecil. Kenapa saya ingin menekankan ini? Karena kelompok kecil akan selalu kita alami ya, baik itu nanti dalam konteks kalian masih menjadi mahasiswa atau ketika dalam konteks kalian bekerja, dan tentunya kalian sudah memiliki bekal untuk bisa lebih dulu mengetahui bagaimana kelompok kecil, sehingga kalian ketika mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, kalian sudah bisa untuk menganalisa bagaimana pemetaan dalam kelompok kecil. Yang pasti di dalam kelompok kecil bentuknya adalah transaction between and among people. Ada kata kunci transaction di sini ya, jadi nggak sekedar interaction. Kalau kalian masih ingat model komunikasi, kan ada model yang linier, kemudian interaktif dan transaksional. Nah, di sini kelompok kecil lebih menekankan kepada model transaksional. Di dalam definisinya sendiri dikatakan bahwa
Kelompok kecil is a collection of at least 3 and ordinarily fewer than 20 individuals. Tadi saya udah jelasin ya. Jadi kalau kelompok kecil dalam definisinya Harris di sini kurang dari 20 gitu ya, 3 sampai 20. Walaupun dalam konteks antar pribadi kadang 3 itu masih bisa dimasukkan, tapi biasanya 3 sampai 20 itu dikatakan sebagai kelompok kecil. Yang bagaimana who are interdependent. Jadi namanya kelompok itu pasti akan saling bergantung. Kalau kita biasanya dalam kelompok terus maunya menyelesaikan tugas itu sendiri dan cenderung untuk menjadi individual, ya itu bukan untuk cara yang tepat ya ketika kita berkomunikasi di dalam kelompok. Influence one another over some period of time. Karena kelompok ini tujuannya adalah tujuan bersama, kepentingannya adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, sehingga mereka akan cenderung saling memengaruhi, terutama dalam pemimpin di sini biasanya. Mereka akan menstimuli setiap anggota untuk bisa bekerja sama dengan baik. Dan tentunya share a common goal or purpose, kemudian assume specialize. Jangan dibayangkan ketika berkelompok kita akan bertemu dengan orang yang sama, atau ketika kita memilih kelompok kita mengharapkan bekerja sama dengan orang yang sama dengan kita. Sebaiknya di dalam kelompok kita perlu menyadari apa keunggulan dan kelemahan setiap individu di dalam kelompok, sehingga kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Misalnya nih, di dalam kelompok tugas kalian sehari-hari, ada yang pandai desain, ada yang pandai presentasi, ada yang pandai teori, dan ada yang pandai untuk membuat naskah menggunakan Microsoft Word misalnya. Itu tentunya akan saling melengkapi daripada seluruh anggota hanya paham soal desain aja. Jadi tidak ada yang bisa untuk membahas teorinya, atau tidak ada yang bisa mempersiapkan bagaimana ketika gagasan kalian sudah jadi untuk dipresentasikan kepada publik. Kemudian have a sense of mutual belonging, kemudian maintain norms and standards for group membership, and engage in interactive communication. Jadi dalam anggota kelompok itu sangat menekankan kepada norma dan etika ya, terutama terkait bagaimana untuk menyampaikan pendapat dengan baik dan benar, atau mengkritik gagasan di dalam kelompok itu sendiri, sehingga tidak ada kecenderungan untuk meremehkan atau mengabaikan masukan-masukan anggota yang dianggap lemah di dalam kelompok itu. Pada slide ini saya ingin menekankan kepada kalian bahwa sebenarnya kenapa sih kita harus masuk di dalam kelompok kecil? Selama ini kita mungkin menyadarinya hanya sebatas kelompok itu bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang lain gitu ya biasanya. Tapi ternyata enggak. Kita perlu ada di dalam grup adalah untuk 4 hal kalau di dalam referensi dalam buku ini. Yang pertama, ketika kita join group itu bisa memudahkan kita untuk menarik perhatian dari anggota yang lain supaya kita bisa dikenal. Karena
kedekatan fisik, kemudian bagaimana mengenalkan attitude kita, dan bagaimana kita bisa melengkapi satu dengan yang lain itu diperlukan. Kemudian komitmen to group goals and activities. Ketika kita join grup tentunya, apalagi dalam kelompok kecil ya, dengan kita berinteraksi lebih dekat, kita akan lebih punya komitmen untuk mencapai tujuan itu. Kemudian personal need for affiliation, siapa sih yang di dalam kehidupan kita bersosial ini tidak membutuhkan afiliasi. Nah, afiliasi itu bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di dalam kelompok. Tentunya ya kelompok yang memang sejalan ya dengan perspektif atau dengan pemikiran kita. Meskipun ya terkadang kita harus masuk di dalam kelompok yang tidak sepemikiran, tapi biasanya ada tujuan-tujuan lain yang jauh lebih besar dan berdampak baik kepada untuk kepentingan bersama, itu tidak masalah sih sebenarnya. Yang terakhir adalah ya seperti kita tahu adalah karena kita menyelesaikan tugas dari orang lain, seringnya seperti itu. Pada bagian berikutnya saya ingin menjelaskan beberapa ethical behavior. Ini terkait dengan norma ya yang biasanya ada di dalam kelompok kecil. Itu kita lihat satu-satu. Yang pertama, allow others choices rather than forcing them. Meskipun kita di dalam kelompok mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tapi bukan berarti kemudian kita memaksakan apa yang kita yakini untuk bisa dilakukan oleh orang lain. Seharusnya kita memberikan pilihan atau kita menawarkan kepada mereka apakah mereka bisa untuk menjalankan ide atau gagasan kita. Yang kedua, follow through with group related obligations. Yang ketiga, be sensitive to individual group members needs. Yang keempat, maintain confidentiality. Kelima, be honest, keep promises, and fulfill commitment. Ini saya ingin menekankan bagian ini penting karena seringnya terutama dalam kelompok kecil yang orientasinya tugas, kita sering untuk melupakan komitmen dan melanggar janji dan kesepakatan dalam kelompok itu sendiri. Berikutnya, practice fairness in work assignment and in dealing with and treating others. Berikutnya, strive for full participation by all member. Kemudian, demonstrate concern for the group or team. Kemudian, have tolerance for other members' ideas, strength, and weaknesses. Karena kita tahu bahwa di setiap kelompok punya keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga toleransi itu sangat perlu ya. Focus on success for all group members, not just ourselves. Ini seperti kata-kata yang mudah tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan, dan kita sering tumpang tindih. Apakah ini kepentinganku atau ini kepentingan bersama. Misalnya kalian dalam mengerjakan tugas, kalian ingin mengerjakan tugas itu menggunakan bahasa Inggris. Bagus sih gitu, karena kelompok kalian akan dinilai lebih gitu ya oleh dosen misalnya. Namun balik lagi, itu sebenarnya kepentinganmu atau kepentingan kelompok ya. Nah, itu perlu kita mendengarkan lagi apa masukan-masukan dari anggota kelompok yang lain. Yang terakhir, seek the greatest good for the group members. Sebenarnya ini basic banget ya teman-teman, tapi apa yang saya tekankan tadi itu dari pengalaman saya dan pengamatan saya selama mengajar komunikasi kelompok. Hal-hal yang
terutama terkait dengan tidak bisa tepat janji, kemudian susah untuk melakukan toleransi, mengutamakan kepentingan pribadi itu sering terjadi. Semoga teman-teman bisa memikirkan juga kira-kira bagaimana ya kalau misalnya perilaku etika ini diterapkan di dalam konteks komunikasi kelompok yang termediasi oleh teknologi, misalnya melalui media sosial atau misalnya melalui apa ya yang sering kalian lakukan ya, media sosial ya, bisa dalam grup chat atau seperti menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet. Nah, bagaimana soal etika ini bisa nggak ya diterapkan menurut kalian? Karena kan dalam konteksnya komunikasi kelompok yang kita bahas itu lebih kepada interaksi yang face to face communication. Oke, ini bagian sebagai pelengkap aja bahwa dalam menjalankan komunikasi di dalam kelompok kecil itu tidak semudah yang dibayangkan, karena ternyata dalam proses transaksionalnya itu begitu kompleks. Demikian juga dalam interaktif, dalam proses berinteraksinya juga memiliki banyak kompleksitas yang perlu untuk teman-teman bisa pahami. Secara garis besar, kenapa kemudian transaksinya itu dikatakan kompleks? Dalam Haris dijelaskan ada 3 elemen yang dinyatakan kompleks. Yang pertama soal substance, bagaimana kita harus membahas terkait dengan konten atau isi dalam diskusi, yang kemudian patternnya, pola atau aliran komunikasi apa yang kemudian harus kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir pada prosesnya sendiri, bagaimana kita memilih medium, kemudian memberikan feedback dan berkomunikasi secara transaksional, di mana artinya proses transaksional kita perlu untuk memahami latar belakang siapa lawan bicara kita. Sedangkan yang dimaksud dengan interactive complexities adalah small group share many of the communication characteristic that make interpersonal and public communication effective. Di dalam kelompok kecil membagikan banyak sekali karakteristik komunikasi, yang mana itu bisa membuat komunikasi interpersonal dan komunikasi publik itu menjadi efektif. Karena ketika di dalam kelompok kecil tidak hanya hasil diskusi kalian itu disimpan di dalam kelompok, karena kalian harus membagikan hasil gagasan kalian itu kepada publik. Misalnya kalian melakukan presentasi ya di dalam forum kecil ataupun besar. Kemudian ketika komunikasi dalam kelompoknya itu berhasil dengan baik, tentunya kekuatan komunikasi antar pribadi di dalam kelompok itu juga akan semakin efektif. Saya mencoba untuk meringkas kalau tipe-tipe dalam kelompok kecil itu apa sih gitu ya. Small groups are everywhere and are of many types. Jadi bisa itu dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, kemudian di dalam lingkungan sekolah, ataupun di dalam leisure activities gitu ya, kegiatan-kegiatan yang menjadi kesenangan kita gitu ya, yang santai dan menjadi kesenangan kita. This type of small groups tends to be the most informal. Jadi kalau Haris tuh bilang biasanya di dalam kelompok kecil
cenderung interaksinya adalah lebih informal untuk bisa membangun kedekatan antar pribadi gitu ya. Kemudian, social and casual groups extend our primary groups relationship. Kelompok kecil yang orientasinya sosial dan kemudian lebih kasual, biasanya itu extends, melanjutkan dari hubungan kelompok yang lebih utama. Dan contohnya gini, sering kita di dalam grup yang orientasinya tugas, tapi kita juga punya extend group seperti yang hobi futsal, kemudian main futsal bareng, terus yang hobi nonton drama Korea, membentuk grup kecil lagi drama Korea, seperti itu. Dan biasanya extend group ini memiliki peluang untuk menjadi medium negosiasi di luar dari kelompok yang utama bila negosiasi atau kemudian permasalahan di dalam grup yang utama ini belum terselesaikan. Nah, tipe-tipe dari small group atau yang extended group itu misalnya sport teams, discussion groups, school groups, leisure activities, and other special interest. Baik, dari paparan ini di akhir saya ingin meminta mahasiswa untuk merefleksikan bagaimana ketika komunikasi kelompok ini dikaitkan dengan sosial media. Yang pertama, silakan teman-teman mahasiswa mengidentifikasi 2 media sosial yang sering kalian atau teman kalian gunakan. Jelaskan masalah yang Anda pecahkan saat menggunakan media tersebut. Yang kedua, jelaskan kesalahpahaman yang Anda alami saat menggunakan media sosial. Bagaimana itu bisa dihindari kalau dalam pengaturan tatap muka. Ya, yang ketiga, silakan refleksikan, bayangkan Anda atau 5 teman sekelas atau rekan kerja telah menjalin komunikasi melalui media sosial. Menurut Anda, aturan atau pedoman apa yang akan Anda adopsi di atas segalanya untuk mengatur aktivitas Anda? Dan kalau kalian adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta, silakan tugas ini disubmit di Leeds. Dan bagi kalian yang nonton yang bukan mahasiswa UPN, silakan kalian refleksikan sendiri untuk menjadi pembelajaran kalian di kelas. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam topik yang berbeda berikutnya ya. Salam teman-teman, selamat belajar.